Syukur kalian memiliki orang tua, kata Imam Syafi'i. Tapi ingat, seberapapun banyak uang yang kalian berikan kepada orang tua kalian, dengan cara apapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian dari negeri kalian sampai ke Mekah, sampai lagi ke negeri kalian dengan cara digendong sekalipun, tapi kalian menyayat hati orang tua sampai meneteskan air mata, wallahi haram surga. Saya mau ngomong cerita sedikit buat diri saya. Ini kejadian sama diri saya. Boleh nggak saya sampein di sini? Saat waktu corona pertama 2020, masih ingat? Apa pura-pura lupa? Manusia tuh rata-rata kayak ikan mujair ditaruh di daratan. Nggak ketemu air, gelepakan, keblingsatan, rezeki. Betul. Tabungan BA, usaha bangkrut. Coba kita lihat. Habib, emang Habib usaha? Saya nggak usaha, tapi jadwal Allah. Betul Kiai mah, benar. Orang Sarwadadi ada yang datang ketemu saya waktu PSBB. Habib nih Bib, beras 100 kintal. Bib nih Bib, ada kecap nih Bib, 2 drum. Ada yang datang ke rumah saya, kagak ada. Soalnya sama Bib, kita juga bingung. Jangankan bagi orang, kita bagi keluarga aja, Masya Allah. Tapi kita lihat, rezeki kita ditutup nggak sama Allah? Kenapa kita jadi orang kayak orang yang lupa syukur sama Allah? Sarapan masih. Waktu corona tuh, PSBB, corona, sarapannya masih nggak? Siang masih makan. Sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi, masih. Malam masih makan. Tengah malam masih nyemil Indomie. Nah hidup lo makan mulu, apa yang susah? Jadi kita butuh hidup atau butuh uang? Butuh kehidupan. Uang itu mah nomor 1000. Saat corona PSBB luar biasa, rezeki itu ditutup, kerannya rezeki sedikit sama Allah, gak banyak, sedikit. Mobil saya Alphard ditarik leasing, kontrakan gak bayar, nunda 7 bulan. Tapi alhamdulillah Pak Bu, berat badan saya naik 19 kilo. Lah makan tidur. Subhanallah. Saya yakin silaturahmi itu Allah berikan rezeki buat kita. 2020 bulan Desember saya diundang. Ada salah satu kawan saya, sahabat saya, ulang tahun, tapi saya belum dekat sama dia. Umurnya 25 tahun. Saya silaturahmi, saya tausiah, jadi saya ini dikadoin untuk sahabat saya ini. Tapi gue nggak dipitain, enggak. Ntar dikadoin sangkanya saya dipitain, dikasih bunga-bunga, enggak begitu. Habib bisa nggak tausiah di tempat teman saya? Kenapa? Dia nih seneng banget ngelihat YouTube Habib, pengen denger tausiah langsung dari Habib. Ayo boleh. Saya datang ke sana, silaturahmi. Tujuannya silatur. Begitu saya duduk ngobrol, saya tausiah selesai, orangnya pendiam Pak Bu. Awal-awal kalau ngelihat, nih orang sombong banget. Umur 25 tahun, subhanallah, mobil saya ditarik leasing bulan Maret 2021. 2021 mobil saya 11 Maret ditarik leasing. Kalau nggak percaya, tanya driver saya yang sering bawa mobil saya. Saya suruh anterin tuh mobil ke leasing. Udah, gue nggak kuat, nggak bisa bayar saya. Balikin ke leasing. Subhanallah, tanggal 1 April saya ketemu lagi sama dia nih yang punya acara ulang tahun. Silaturahmi lagi.
Bib, bisa nggak hadir ke tempat musolah kita? Kita lagi ngadain sholawat. Ada? Bisa. Mumpung anaknya juga nggak ada jadwal sama sekali. Mainlah kita ke sana. Maulid di Asyraqal. Itu benar-benar saya minta sama Allah, ya Allah, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah menyatakan bahwa orang yang menjalin silaturahmi akan membuka pintu rezeki. Ya Allah, buktikan kepada saya di malam ini. Itu yang saya minta kepada Allah. Karena memang posisinya saya lagi menamu ke satu daerah, di daerah Kali Aren, Cilimus. Saya lagi ke sana, itu kan namanya silaturahmi. Begitu selesai, mereka nanya, Habib, ini orang nih nanya, Habib tinggalnya di mana? Anda tinggalnya di Ancaran. Namanya Jono. Namanya 25 tahun umurnya. Saya tanya, saya ngundang balik. Ayo, kapan teman-teman pada mau main ke rumah? Mau makan siang apa mau ngopi? Silahkan ke rumah. Ini basa-basi ceritanya. Orang duit mau ngelayanin orang pakai apa? Doa. Yaudah Bib, hari Sabtu. Deg-degan juga saya. Sabtu, sekarang hari Kamis. Jumat, Sabtu. Yaudah, bismillah, siap. Ngapain? Mau ngopi-ngopi enggak? Iya Bib, ngopi. Oh alhamdulillah lah, modal ngopi ya 50.000 mah aman lah. Bener kan? Begitu saya baru sampai depan Caracas, ditelepon lagi, Bib maaf kita mau makan siang aja. Kurang ajar nggak tuh tamu? Subhanallah, tahadutan bini'mah. Di hari Sabtu saya ada jadwal itu di daerah Panjalu. Daerah Panjalu mana jatuhnya? Ciamis ya. Panjalu Ciamis. Oh salah, ini makannya hari Sabtu. Iya betul. Makannya hari Sabtu. Malamnya itu saya acara di Panjalu. Panjalu saya buka amplop, alhamdulillah 7 juta. Mudah-mudahan dari sini lebih dari itu, amin. Buka amplop 7 juta, alhamdulillah. Modal buat bayar listrik. Alhamdulillah. Wah, buat kebutuhan sehari-hari, alhamdulillah. Subhanallah, saat Sabtu itu mereka datang makan di rumah, itu bukan 3-4 orang Bu Pak, bukan. Dia bawa istrinya, dia bawa anaknya, dia bawa sahabatnya. Uang saya keluarin cuma 600.000. Itu cuma seada-adanya. Ada ikan gurame, ada sate, ada sop. Ternyata yang datang 12 orang, nggak puyeng kita. Tapi demi Allah, saya dalam hati, ya Allah, ini saya habis keluar duit 600.000, gantiin ya. Saya minta ganti ini sama Allah, minta sama orang sarwadadi ya, nggak mungkin. Saya minta gantiin, ya Allah gantiin ya. Subhanallah, malamnya saya acara di Panjalu, buka amplop berapa? Berapa kali lipat Allah ganti? Kenapa sih Bu seru amat? Segala curut. Kalau lagi sama bapak nggak pernah teriak-teriak. Curut bapak kan lebih bahaya Bu. Sampai mana tadi tuh? Curut. Berapa rezeki saya dari Panjalu berapa? 7 juta. Berapa kali lipat Allah berikan kepada saya digantinya? 10 kali lipat bahkan lebih dikasih sama Allah ekstra. Di situ saya punya keyakinan kepada Allah. Lagi ngobrol-ngobrol saya Sabtu siangnya tuh selesai makan. Habib waktu itu ke acara saya pakai mobil Alphard kan? Iya. Kemana mobilnya Habib? Ditarik leasing. Emang Habib mau ganti apa? PA, gue nggak punya duit makanya ditarik leasing. Bukannya mau ganti. Oh gitu. Emang enggak. Saya coba mau tanya. Habib kalau ada rezeki mau ganti mobil apa? Saya bilang, saya mah pengennya Fortuner. Kenapa? Saat di Kuningan itu kalau jalan kan naik turun. Kalau naik mobil Alphard kan, wah nggak balik modal. Pakai mobil itu enak, guncangan juga kuat. Oh gitu. Yang berapa Bib? Yang tahun berapa? Ya 2014, 2015 boleh lah.
Tapi ya insya Allah lah nantilah kalau ada rezekinya, kalau udah mulai lagi, Anda bilang gitu. Terus beliau jawab apa? Habib, besok hari Minggu bisa nggak ikut saya ke Cirebon? Makan di rumah saya, sekarang gantian. Habib saya undang makan di rumah saya. Ayo. Hari Sabtu malam, saya dikirimin gambar mobil. Dikirimin gambar aja udah senang bukan main. Habib, yang kayak gini mau nggak? Loh mau. Saya minta 2015 diberiin 2017, ya mau lah. Yang kayak gini, iya mau John, tapi belum lah, duitnya belum ada. Anda bilang, ya udah kita ketemu besok ya Bib. Iya. Jam 7 pagi nelpon saya Pak. Habib minta maaf, saya ada acara nikahan hari ini. Mohon maaf Habib. Ya, dalam hati saya nggak jadi nih gue makan-makan. Subhanallah, jam 9 nelpon saya lagi. Habib udah rapi apa belum? Belum, emang jadi? Jadi Bib, nih saya sudah selesai. Saya tunggu di kantor ya Bib. Baik. Berangkatlah saya ke kantornya. Begitu sampai di kantor, saya pinjam mobil sama teman saya bertiga. Saya, driver saya sama sahabat saya namanya Amiftah. Bertiga saya berangkat. Begitu saya sampai di kantornya, Habib mobilnya taruh sini aja. Habib naik mobil ini aja. Dikeluarinlah Alphard 2021. La ilaha illallah. Pikiran saya, ini dia nih mobil gua. Ternyata saya cuma mimpi. Duduklah saya di mobil itu. Saya baca sholawat. Itu mobil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Sampailah di Sumber. Dia punya rumah juga di Sumber, rumahnya di Bogor, di Cirebon, ada rumahnya di Sumber. Saya lagi duduk ngobrol-ngobrol, makan, datanglah mobil Fortuner warna hitam. Bib, itu mobil teman saya Bib, coba lihat Bib, bagus nggak mobilnya? Saya liatin mesinnya, oh bagus, dalamnya, oh bagus. Oh Habib suka yang begini? Suka. Tadi katanya Habib maunya warna putih, ya kalau ada putih, kalau nggak ada ya mau di mana lagi? Kan bilang gitu kan. Tapi ini buat siapa John? Enggak Bib, ini punya teman saya katanya gitu. Saya balik lagi ke dalam rumah. Nah orang punya temennya. Saya duduk ngobrol-ngobrol. Driver saya bawa lagi mobilnya. Ngambilnya di Plumbon itu mobil. Mobilnya di Plumbon. Balik lagi ini driver saya. Ambil BPKB sama STNK. Dianterin ke saya. Saya bilang ini apaan, bukan punya saya. Gue kagak beli mobil, duit gue kagak ada. Punya dia kali. John, nih punya ente? Bukan Bib, itu punya Habib katanya. Loh, saya nggak punya duit buat belinya. Duit dari mana? Saya bilang. Ya udah, kalau emang ini saya pinjam. Saya ambil STNK sama kuncinya, BPKB-nya pegang. Apa jawabannya? Habib pegang aja, ini hadiah buat Habib katanya. Alhamdulillah. Ternyata silaturahmi Allah buka rezeki seluas-luasnya tanpa yang ada di dalam pikiran kita. Paham sampai sini? Jadi jangan pernah khawatir sama rezeki. Yang ketiga kata Nabi apa? Orang yang menjalin silaturahmi akan dikeluarkan dari dunia dengan membawa iman. Kita mau mati dalam keadaan iman atau dalam keadaan kufur sama Allah? Model begini, apalagi perempuan yang durhaka sama suami. La ilaha illallah. Bu, ciri-ciri wanita yang soleha memiliki iman, taat sama suami. Ngomong nggak pernah melotot-melotot. Ada yang begitu Pak di sini Pak? Ada Pak. Kalau ada istri yang ngomong melotot-melotot, colok matanya. Bu, cinta sama bapak, bohong, dusta. Bapak cinta sama ibu Pak? Oh enggak. Mau enggak hidup sama-sama di dunia, hidup sama-sama di akhirat? Mau enggak? Ibu mau, bapak ogah? Bapak mah nggak mau, bener Pak? Enggak Abi Pak, di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Bu, ciri-ciri orang yang dititipi iman itu adalah wanita yang salehah, yang taat kepada suami. Saat ibu
Suami ini mengatakan, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, berarti istri adalah haknya suami. Ibu itu dikasih mahar, betul? Istri ada maharnya waktu nikah, ada kan? Mahar itulah seorang istri telah dibeli oleh suaminya. Sudah nggak ada urusan orang tua, kewajiban orang tua udah nggak ada lagi kecuali nasihat yang baik buat anak-anaknya. Seorang istri gak boleh ngomong tinggi aja sama suami, gak boleh. Pak tolong ini pak, gak boleh. Walaupun dengan kata-kata tolong dengan nada tinggi, termasuk masih dikatakan seorang istri yang durhaka. Dia rasah lu. Di neraka paling banyak perempuan apa laki? Perempuan apa laki? Tuh lu sadar. Pak, model kayak kita pak, banyaknya di sorga pak. Bener, saya ngelihat muka-muka bapak ini, muka-muka laki-laki tertindas. Emang kenapa Bib? Tuh lihat, tiap malam dilayanin kagak, kopi bikin sendiri, jalan kerja istri di mana, suami jalan-jalan aja. Ciri-ciri wanita soleha manggil istri, manggil suami itu dengan panggilan lemah lembut. Sayang, cinta, bebek, sweetie, my love, kemerek spray. Tuh begitu. Bapak kalau dipanggil sama istri siapa pak? Manehna. Bapak kayak budak. Yang lembut dong bu panggilannya. Panggilan tuh penuh dengan mesra. Kenapa? Suami istri itu kalau mesra, anak nanti sama istri atau sama suaminya juga begitu. Ini suami istri manggilannya dia. Siapa lagi manggilannya? Hah? Gak boleh panggilan begitu. Panggilan bapak, mama, papa, suami istri makruh hukumnya. Harus panggilannya apa? Harus panggilan sayang. Coba lihat Nabi panggil Siti Aisyah siapa? Siapa? Ya Humairah, yang wajah pipinya kemerah-merahan. Kalau bukan dengan iman, rumah tangga nggak akan pernah sakinah mawaddah, nggak akan bohong. Ngurusin anak pasti nggak bakal bisa. Nih putra-putra yang saat ini telah terhitan, harapan orang tua apa? Agar anak ini bisa menyelamatkan nanti di yaumil qiyamah. Betul nggak? Ibu bapak pernah saat anak udah mulai baligh, udah mulai akal, sudah mulai berpikir, bapak sama ibu bisikin, nak jangan lupa bayar kontrakan 9 bulan di perut ibu ya. Ada yang begitu. Nah hitung-hitungan ya, saat kamu periksa ke dokter sampai kamu melahirkan sekian, saat kamu perawatan sampai umur sekian. Bapak pernah hitung-hitungan gitu pak? Gak akan pernah. Tapi apa yang diminta sama orang tua? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu yang diminta sama orang tua. Atau enggak di dalam doa lain, Rabbi habli minas salihin. Ini yang diminta sama orang tua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, silaturahmi jangan pernah dilepasin. Kenapa? Karena ini yang akan membawa kekekalan iman kita sampai yaumil qiyamah. Bib, ibadah bagaimana? Ibadah kalau nggak ada iman, ibadah juga percuma. Saya mau tanya di sini, ibadah kita udah pasti benar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sudah. Kata Al-Habib Utsman bin Agil bin Yahya di dalam kitab Miftahul Jannah, beliau mengatakan 3 kriteria di dalam sholat, dan sholatnya ini pasti akan diterima kalau sudah menjalankan 3 kriteria ini. Yang pertama, syariat, tahu hukumnya, tahu caranya, tahu gerakannya, tahu bacaannya, tidak salah di dalam bacaannya. Itu salah satu yang bisa menjadi sholat kita diterima sama Allah. Yang kedua, hakikat, gerakannya.
Ibu, bapak lewat rumah tetangga atau lewat musola atau masjid, ada orang gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Lagi ngapain tuh orang? Lagi ngapain? Hakikatnya salat. Yang ketiga, ma'rifat. Hati sama pikiran nyambung sampai Allah tatkala dalam keadaan kita salat di hadapan Allah. Nah, ini udah belum? Nih boro-boro. Padahal di dalam salat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Lah bohong, cuman sampai ujung lidah. Kompor belum dimatiin, ingat. Kunci motor di mulut motor, ingat. Anak manggil nyaut. Betul nggak? Kira-kira salat yang begitu diterima apa enggak sama Allah? Itu bisa jawab. Tapi saya hakul yakin salat kita selama ini pasti diterima sama Allah, karena di dalam salat wajib kita terdapat sunnah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun perjalanan sunnah yang kita jalankan, insya Allah sunnah itu pasti akan diterima sama Allah. Alhamdulillah. Makanya Nabi ini baik, tahu umatnya ini blow on. Beda kita sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Sampai salam saat dibunuh gak sadar, karena khusyuk hati sama pikiran sampai kepada Allah. Begitu salam selesai doa, baru ini nanya, ini pedang kapan sampainya ke perut saya? Kita jangankan pedang, nyamuk gigit repot garuknya. Betul kagak? Tuh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pelajaran di bulan Ramadan ini yang harus dipakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa yang telah disampaikan oleh Nabi saat datangnya bulan Ramadan, keinginan Nabi kita dikembalikan dalam keadaan fitrah. Kita dalam keadaan suci. Sekarang saya mau tanya, contoh, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mampir ke rumah ibu atau bapak, saya pinjam cangkir, ibu bapak ngasih saya cangkir kotor, nyakir bersih. Yakin? Dikasih cangkir? Saya bikin kopi di rumah. Begitu saya selesai bikin kopi, besoknya saya kembalikan, nggak pakai saya cuci. Kotor. Ibu bapak marah apa enggak? Marah enggak? Walat lu. Lah Habib yang minjam. Tapi kalau udah urusan manusia, marah Habib. Orang dikasihnya bersih, masa balikin? Begitu juga keinginan Allah saat kita terlahir ke dunia dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Begitupun keinginan Allah tatkala kita kembali kepada Allah, pastinya dalam keadaan suci dan disucikan oleh Allah. Itu keinginan Allah. Mudah-mudahan ini malam ilmu yang manfaat. Pulang dari sini bawa ilmu yang banyak, bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan. Yang terakhir dari saya, terakhir, syukurin atas apa rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Apapun rezeki, ingat rezeki bukan hanya berupa uang. Rezeki bukan hanya berupa yang kelihatan mata, emas, apa, enggak. Rezeki itu anak yang saleh, rezeki. Yang saleha, rezeki. Istri, rezeki. Suami, rezeki. Tetangga yang perhatian sama kita, rezeki. Rezeki itu bukan hanya berupa uang. Di dalam kehidupan orang yang perhatian kepada kita, itu adalah rezeki. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah capek ngurusin anak ibu bapak. Anak ini adalah amanah. Setiap titipan yang telah diberikan sama Allah, kita harus jaga baik-baik. Dan ini akan ada pertanggungjawaban kelak di yaumil qiyamah. Contoh lagi, saya pinjam sama ibu, sama bapak. Contoh, yang dibutuhin di rumah apa? Sekira-kira kalau saya pinjam dan ini cepat-cepat harus dikembalikan. Dan dikembalikannya harus dalam keadaan utuh. Yang pertama, contohlah, saya mau pinjam sodet, tahu sodet? Tahu kan ibu biasa sodet masak ya?
Ibu cuman punya satu-satunya. Bapak belum makan siang. Sayur belum dimasak, sodetnya dipinjam saya. Benar. Karena saya lagi pakai. Saya pinjam. Tiba-tiba bapak ibu ngambil. Minta kepada saya. Sini kembalikan. Habib, saya mau masak. Oh iya ibu, maaf, ini saya kembalikan. Gagangnya bengkok. Gagangnya kesel nggak? Marah nggak? Itu pun Allah. Kita dikasih satu titipan, manfaatkan satu-satu yang telah dititipkan, maka kembalikan kepada Allah dengan kesempurnaan. Ibu bapak kalau milih anak buat dicariin jodoh, jangan pernah cari yang cantik, yang kaya. Jangan. Lihat agamanya. Jangan ditanya gaji berapa, kerja di mana. Jangan. Bilang sama calon suaminya, kalau kita punya anak perempuan, nah, saya lepaskan anak saya kepada Anda. Cukup sampai saat ini kami mendidik di dalam nilai agama, saya serahkan kepada kamu untuk engkau ajarkan di dalam agama, dan insya Allah anak ibu bisa selamat di akhirat dan bisa menyeret ibu dan bapak di akhirat sampai masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu ibu bapak masih ingat cara kita ngurus anak dulu. Kita kalau punya anak dulu, ya Allah, anak sekarang yang banyak di rumah bapak apa ibu? Ibu, anak sekarang kalau makan siang dikasihnya YouTube apa dikasih nasi? YouTube apa nasi? YouTube yang dikasih mah. Alasannya apa sih Bu kalau anak makan dikasih YouTube? Biar anteng Habib. Ibu, namanya anak-anak kalau diajarin, kalau disuruh makan, kalau lari-larian wajar. Kenapa? Namanya juga anak. Oi, repot amat lu berdua ngapa? Kenapa? Terusin gak nih? Gara-gara es teh manis gue jadi lupa dah. Bu, biar apa? Biar apa? Biar anteng. Kalau anak dikasih makan lari-larian wajar. Ibu bapak ingat nggak dulu? Kalau mau makan dikeluarin sepeda, ayo nak nih main sepeda. Ibu lewat dari belakang aja nuntunin. Bapak yang ngedorongin, ingat nggak? Sampai gila orang tua gara-gara anak. Bener. Kadang, nak nenek nih isi bensin dulu, nak isi bensin lah. Itu anak apa mesin 2 tak? Anak disuruh dikasih nasi, dibilang pun suruh isi bensin. Kadang juga gila juga orang tua. Nggak nih pesawat nih nak mau masuk goa nak, ngeng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng? Kan biar mau Habib. Nah itu sadar. Coba cara dulu yang kita diberikan sama orang tua kita pakai, kita aplikasikan di dalam kepada anak kita. Mau apa enggak tuh? Sekarang mah udah susah. Coba kita lihat tuh. Makanya anak-anak sekarang kalau sama orang tua mah berani-berani mulutnya. Galak-galak. Kalau ngomong, ya Allah, nggak gebuk orang tua. Benar. Saya beberapa lama yang lalu saya ngelihat dari WhatsApp, saya dikirimin video dari WhatsApp, anak kelas 2 SMP, Pak, Bu, kelas 2 SMP. Ini anak minta duit sama orang tuanya. Minta duit. Minta 2.000 kalau nggak salah. Orang tuanya ini ibu cuman punya duit 3.000. Nah kan tadi sekolah udah sambil nyusuin anaknya yang bayi kan tadi buat sekolah udah. Iya kurang Bu, cepetan sini saya mau main. Dia cuman mau main ke warnet, 2.000 perak. Ibunya bilang dalam keadaan senderan lagi nyusuin, dia senderannya di balek. Tahu balek ya? Lagi di balek. Timbang minta 2.000 doang nggak dikasih, ditendang kepala ibunya sampai jatuh dari balai, sampai anak adeknya tuh ngeglinding. Tuh lihat anak sekarang berani-berani banget sama orang tua. Naudzubillah min dzalik. Saya cuma mau ngingetin ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, syukur kalian memiliki orang tua. Syukur kalian memiliki orang tua, kata Imam Syafi'i. Tapi ingat, seberapapun banyak uang yang kalian berikan kepada orang tua kalian,
Dengan cara apapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian dari negeri kalian sampai ke Mekah, sampai lagi ke negeri kalian dengan cara digendong sekalipun, tapi kalian menyayat hati orang tua sampai meneteskan air mata, wallahi haram surga untuk kalian. Hati-hati sama orang tua, jangan main-main. Hati-hati. Bib, orang tua saya nggak ada, ziarahin. Bib, orang tua saya masih ada, tinggal satu-satunya keramat di dalam hidup. Cium kakinya, cium tangannya, ambil. Kalau ada orang tua ibu minta, bu, ridhokan saya apa yang telah ibu berikan kepada saya, khusus ASI yang telah ibu berikan kepada saya, ridhoi air ASI yang telah aku minum wahai ibu. Ngomong sama bapak sambil sujud di kakinya, bapak, kaki yang selalu mencari rezeki yang halal untuk memberikan kepada kami, ridhoi, halalkan rezeki yang telah membuatku sampai sebesar ini. Ngomong sama orang tua. Mudah-mudahan yang masih punya orang tua, Allah kasih umur panjang orang tua kita. Yang sudah nggak ada, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah.